Di beberapa sudut dunia, terdapat fenomena alam yang sangat langka. Api yang menyala secara alami tanpa memerlukan pemantik atau kayu bakar. Api ini bersumber langsung dari dalam bumi, sebuah hasil dari pembakaran cadangan batu bara, gas alam, serta reaksi mineral yang tersembunyi di kedalaman. Pada video hari ini, kita akan menjelajahi 15 lokasi luar biasa, di mana api muncul menembus permukaan tanah. Jauh di dalam kawasan hutan yang rimbun di sebelah selatan Buffalo, New York, sebuah air terjun kecil menyimpan rahasia alam yang sangat langka. Di balik tirai air yang jatuh dari tebing, terdapat sebuah ceruk batu, di mana api menyala dengan tenang. Fenomena magis ini dikenal luas sebagai air terjun api abadi. Lokasi ini merupakan salah satu dari sedikit tempat di muka bumi yang menyuguhkan pemandangan kontradiktif antara hembusan gas geologis dan aliran air yang berdampingan di satu ruang yang sama. Keberadaan api mungil ini didukung oleh gas alam yang terus-menerus keluar melalui celah-celah batuan serpih. Saat keluar, gas tersebut terkumpul dalam kantong kecil di dasar air terjun, melindunginya dari elemen luar, dan membiarkannya menyala secara stabil. Meskipun nyala apinya tidak terlalu besar, biasanya kurang dari 30 cm, posisinya yang bersembunyi di balik gemericik air menjadikannya pemandangan yang spektakuler. Angin kencang atau percikan air memang sesekali dapat memadamkannya, tetapi pengunjung dapat dengan mudah menyalakannya kembali dengan korek api berkat gas yang konstan. Pada tahun 2013, para ilmuwan menyimpulkan bahwa gas tersebut kemungkinan besar berasal dari formasi serpihan kaya organik di lapisan bumi yang lebih dalam. Menariknya, gas ini melepaskan metana pada suhu yang relatif rendah, menjadikannya keanehan geokimia yang unik. Di wilayah yang damai di kaki pegunungan Himalaya yang megah, persisnya di negara bagian Himachal Pradesh, India, berdiri sebuah tempat suci, yang tidak seperti kuil manapun di negara tersebut. Tempat ini dikenal luas sebagai Kuil Jwalaji, atau Kuil Dewi Api. Ini adalah sebuah situs ziarah Hindu yang sangat dihormati, di mana api alami menyala langsung dari balik bebatuan tanpa henti. Tidak seperti lampu minyak atau obor yang perlu dinyalakan oleh pendeta, api di tempat ini muncul secara spontan, dan telah menyala selama berabad-abad tanpa gangguan sedikit pun. Secara ilmiah, nyala api abadi ini tentu saja dipicu oleh gas alam. Metana dan berbagai gas bumi lainnya perlahan naik melalui celah-celah kecil di batuan dasar, dan secara otomatis menyala ketika terpapar oksigen di udara. Namun, bagi masyarakat setempat, situs ini jauh lebih dari sekadar keanehan geologis. Kuil ini didedikasikan untuk Jwalaji, seorang dewi Hindu yang secara erat dikaitkan dengan elemen api dan kekuatan. Menurut tradisi suci Hindu, kuil ini merupakan salah satu dari 51 Shakti Peetha, yakni situs-situs suci yang terhubung dengan Dewi Sati. Legenda kuno menceritakan bahwa ketika tubuh Dewi Sati dipotong-potong, lidahnya jatuh di titik di mana kuil Jwalaji kini berdiri. Api abadi yang muncul dari batu tersebut diyakini sebagai simbol dari kehadiran ilahinya. Di tengah sunyinya Gurun Karakum di Turkmenistan, terdapat sebuah kawah berapi yang menjadi salah satu tempat paling ikonik sekaligus aneh di negara tersebut. Dikenal sebagai Kawah Gas Darvaza, atau yang lebih populer dengan julukan Pintu Menuju Neraka, situs ini menyajikan pemandangan kawah terbuka raksasa, di mana api terus menyala tanpa henti sejak awal tahun 1970-an. Menariknya, berbeda dengan kebakaran lapisan batu bara kuno yang terjadi secara alami, kobaran api di Darvaza bermula dari campur tangan manusia. Pada tahun 1971, sekelompok ahli geologi Uni Soviet melakukan pengeboran di gurun tersebut untuk mengeksplorasi deposit gas alam. Di tengah operasi, tanah di bawah rig pengeboran tiba-tiba runtuh, menciptakan lubang raksasa dengan lebar sekitar 70 meter. Runtuhnya tanah ini membuka kantong gas alam bawah tanah, yang mulai membocorkan gas metana ke udara. Diliputi kekhawatiran bahwa gas beracun tersebut dapat menyebar dan mengancam kehidupan masyarakat serta satwa liar, para ilmuwan menyulut gas tersebut dengan harapan api akan menghabiskan sisa gas dan padam dalam hitungan minggu. Namun, api itu tidak pernah mati.
Kini, nyala api bervariasi dari kobaran kecil di tepian kawah hingga semburan raksasa di pusatnya, menghasilkan panas ekstrim dan pendar cahaya jingga yang membelah gelapnya malam gurun pasir. Penjelasan paling logis bagi para ilmuwan adalah bahwa cadangan gas alam di bawah sana jauh melebihi perkiraan, merembes terus-menerus melalui lapisan batu pasir dan batu kapur yang berpori. Meskipun pemerintah Turkmenistan sempat mewacanakan penutupan situs ini, kawah tersebut telanjur menjadi simbol negara dan bukti abadi atas fenomena alam yang tak terduga. Di semenanjung Absheron, dekat hiruk-pikuk kota Baku di Azerbaijan, terdapat sebuah lereng bukit, tempat api benar-benar keluar dari dalam bumi. Lokasi ini bernama Yanardağ, yang berarti gunung yang terbakar. Berbeda dari kebakaran bawah tanah akibat batu bara, kobaran di sini berasal dari gas alam bertekanan tinggi, yang menyala saat bersentuhan dengan oksigen. Fenomena ini telah berlangsung selama berabad-abad. Pada abad ke-13, penjelajah Venesia Marco Polo menulis tentang api-api misterius di kawasan tersebut. Secara historis, bocornya gas memang lazim di Absheron. Banyak titik api telah padam karena eksploitasi energi atau menipisnya cadangan gas, tetapi Yanardağ tetap menyala stabil. Dinding api sepanjang sekitar 10 meter dapat mencapai hingga 3 meter, menyala siang dan malam tanpa ledakan besar. Di pinggiran kota Kirkuk di wilayah utara Irak, bersemayam sebuah keajaiban geologis kuno bernama Baba Gurgur. Sebagai salah satu rembesan gas alam paling masyhur di kawasan Timur Tengah, nama Baba Gurgur secara kasar diterjemahkan sebagai Bapak Api. Julukan ini sangat pantas disematkan pada situs, di mana api telah menyembur dari perut bumi sejak masa yang tak lagi bisa diingat oleh peradaban. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, api abadi Baba Gurgur dihidupkan oleh gas alam yang menerobos naik melalui retakan tanah prasejarah. Catatan sejarah membuktikan bahwa api ini telah eksis sejak zaman kuno. Para sejarawan Yunani merujuk pada tanah yang terbakar di Mesopotamia, dan tradisi lisan menceritakan kisah tentang api ini dari generasi ke generasi. Pada era Kekaisaran Persia, penganut agama Zoroastrianisme yang merupakan penyembah api, memandang fenomena ini sebagai sesuatu yang suci, sebuah koneksi fisik dengan entitas ilahi. Namun, Baba Gurgur lebih dari sekadar landmark spiritual. Tempat ini adalah tonggak sejarah perminyakan dunia. Pada tahun 1927, di dekat lokasi api inilah ditemukan salah satu cadangan minyak bumi terbesar abad ke-20. Semburan minyak pertamanya sangat dahsyat, tumpah ruah tak terkendali selama berhari-hari, menarik perhatian dunia pada kekayaan energi Irak. Kini, meskipun lanskap industri telah berubah, Baba Gurgur tetap menyala. Situs ini menjadi jembatan langka yang merangkum rentang sejarah yang panjang, menghubungkan dunia kuno, di mana api melambangkan kehadiran dewa, dengan era modern, di mana ia menjadi simbol kekuatan minyak, kekayaan, dan energi. Jauh di wilayah pegunungan timur Uzbekistan, dekat dengan kota wisata populer Chimgan, tersembunyi sebuah lokasi yang jarang diketahui oleh dunia luar. Penduduk setempat menyebutnya sebagai tempat api alami Gunung Chimgan. Nyala api yang muncul di sini merupakan hasil dari gas alam bawah tanah, yang perlahan naik melalui celah dan retakan di lapisan sedimen bumi. Laporan dari para ahli geologi dan pendaki menggambarkan bahwa nyala api ini paling indah dan jelas terlihat pada malam hari yang bersuhu dingin. Alih-alih terpusat pada satu kawah atau lubang besar, api di Chimgan tersebar di beberapa petak tanah berbatu. Karena apinya berukuran kecil, lokasi ini minim risiko bahaya, meskipun tanah di sekitarnya terasa hangat saat disentuh, dan sulit ditumbuhi vegetasi. Gunung Chimgan sejatinya lebih populer sebagai destinasi rekreasi warga dari ibu kota Tashkent untuk mendaki, bermain ski, dan para layang. Namun, bagi para ilmuwan, keberadaan api kecil ini menyimpan nilai yang sangat berharga. Di negara bagian Jharkhand, India Timur, terbentang tragedi industri di ladang batubara Jharia, salah satu pusat pertambangan terbesar di negeri itu. Kawasan ini menjadi lokasi kebakaran lapisan batubara bawah tanah paling parah, dan tak terkendali di dunia. Berbeda dari fenomena alami lainnya,
Api di Jaharia dipicu praktik penambangan yang buruk sejak akhir abad ke-18. Kebakaran pertama tercatat pada 1916, lalu meluas menjadi jaringan bara raksasa di bawah tanah. Selama oksigen masuk melalui retakan atau lubang tambang terbengkalai, api akan terus menyala. Kini, lebih dari 400 km persegi terdampak. Tanah dapat merusak rel dan jalan aspal, sementara asap beracun serta amblesan tanah memaksa warga direlokasi. Di dekat kota Yan'an, Provinsi Shanxi, Tiongkok, gas alam telah merembes keluar dari perut bumi selama berabad-abad, menciptakan titik-titik, di mana api muncul secara spontan dan menyala terus-menerus. Dikenal oleh penduduk lokal sebagai api abadi Yan'an, fenomena ini adalah bukti nyata dari sejarah panjang interaksi wilayah tersebut dengan cadangan hidrokarbon. Catatan sejarah kuno menunjukkan bahwa masyarakat setempat telah menyadari dan memanfaatkan fenomena ini sejak era dinasti Han, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Begitu tersulut, baik oleh sambaran petir alami maupun aktivitas manusia, api ini akan terus hidup selama pasokan gas bawah tanah tetap mengalir. Berbeda dengan bencana raksasa di tempat lainnya, api di Yan'an berskala jauh lebih kecil, nyala apinya menari-nari dengan tenang di antara singkapan bebatuan. Pada masa lalu, penduduk memanfaatkannya sebagai sumber penerangan dan kompor alami, sementara para pelancong kuno mengaitkannya dengan legenda api ilahi, yang muncul begitu saja dari lereng bukit. Meskipun api ini umumnya stabil, di era modern ini, takdirnya mulai berubah. Sebagian besar gas alam yang dulunya menyuplai api abadi tersebut, kini diekstraksi secara besar-besaran untuk kebutuhan energi industri Tiongkok. Akibatnya, banyak dari api ini mulai mengecil, atau bahkan menghilang selamanya. Meskipun demikian, nyala api kecil ini sesekali masih bisa dilihat di malam hari, menjadi saksi bisu tentang bagaimana sumber daya bumi mempengaruhi kehidupan manusia, dari zaman mitologi hingga era industrialisasi. Terletak di pantai timur Pulau Sisilia di Italia, Gunung Etna berdiri megah sebagai gunung berapi paling aktif di daratan Eropa. Gunung ini sangat terkenal karena letusan abunya yang dramatis dan air mancur lavanya yang spektakuler. Etna telah aktif setidaknya selama 500 juta tahun, menjadikannya salah satu gunung berapi yang paling dipantau ketat oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Namun, di balik aktivitas vulkaniknya yang menggelegar, gunung ini menyembunyikan keanehan yang lebih sunyi. Area tertentu, di mana api tampaknya keluar langsung dari tanah, bahkan ketika gunung tersebut sedang tidak meletus. Di lereng-lereng tertentu, terdapat lubang dan celah bumi yang terus-menerus melepaskan gas. Gas-gas ini, terutama metana dan hidrokarbon lainnya, yang terperangkap di dalam tanah akibat aktivitas magma yang intens, dapat menyala secara alami saat bersentuhan dengan udara. Hasilnya adalah deretan api kecil yang terus menyala tanpa henti. Tidak seperti aliran lava cair yang menyala merah, api permukaan ini jauh lebih kecil, namun sama memikatnya. Pembakaran metana ini seringkali menghasilkan pendar api berwarna kebiruan yang sangat indah, terutama jika diamati pada malam hari. Menariknya, fenomena ini telah diamati sejak zaman kuno. Catatan dari era Yunani kuno sering menyebutkan tentang tanah yang bercahaya di lereng Etna. Dalam mitologi Yunani, keajaiban ini dikaitkan dengan Hephaestus, sang dewa api dan pandai besi, yang bengkel raksasanya diyakini berada di bawah gunung berapi tersebut. Di era modern, para pengunjung yang mendaki Etna dapat menyaksikan bahwa sistem energi bumi tidak hanya terbatas pada magma yang cair, melainkan juga pada gas yang tak kasat mata, yang mampu mempertahankan api abadi di atas permukaan tanah. Meskipun Baba Gurgur di Kirkuk memegang gelar sebagai salah satu api abadi paling masyhur di Irak, wilayah luas yang membentang dari Irak Utara hingga Turki Tenggara sebenarnya menyimpan banyak rahasia serupa. Di antara lipatan dataran tinggi Kurdi, terdapat kumpulan api gas yang lebih kecil, yang sering disebut sebagai kembaran Baba Gurgur atau Yanardash. Walaupun kurang terdokumentasi dibandingkan kawah raksasa Darvaza atau pesona biru kawah Ijen, lokasi ini memegang peranan penting untuk memahami betapa besarnya cadangan gas di wilayah ini. Api abadi ini berderet di sepanjang sabuk lipatan pegunungan Zagros, sebuah kawasan yang membentang melintasi Iran, Irak, dan Turki.
Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling aktif secara tektonik di dunia, yang menjadikannya lembah minyak bumi paling kaya di planet ini. Di desa-desa terpencil, api-api kecil muncul menembus celah-celah lereng bukit berbatu, menyala dengan tenang dan kebal terhadap hembusan angin maupun air tanah. Secara historis, jauh sebelum umat manusia mengenal industri minyak bumi, masyarakat setempat telah hidup berdampingan dengan api ini. Mereka memanfaatkannya untuk memasak makanan dan menghangatkan diri di tengah dinginnya malam gurun. Lebih dari itu, api alami ini dipercaya menjadi cikal bakal berdirinya kuil-kuil api kuno dalam tradisi Zoroastrianisme. Di garis pantai wilayah barat laut Kanada yang ekstrim, jauh di ujung dunia, terdapat lereng bukit yang telah membara selama berabad-abad. Lokasi yang berada di sepanjang Laut Beaufort ini dikenal dunia sebagai Bukit Berasap. Tempat ini terkenal karena lerengnya yang tak hentinya mengeluarkan asap, uap, dan terkadang nyala api, murni tanpa campur tangan manusia. Uniknya, bahan bakar di situs ini bukanlah gas alam atau batu bara, melainkan serpih minyak, sejenis batuan sedimen yang sangat kaya akan material organik. Sekali tersulut, bahan organik ini akan mengalami proses pembakaran, yang dapat bertahan selama berabad-abad. Eksistensi Bukit Berasap pertama kali didokumentasikan oleh penjelajah Eropa pada tahun 1826, ketika perwira Angkatan Laut Inggris, John Franklin, berlayar melewati pantai Arktik, dan terkesima melihat bukit-bukit yang tampak terbakar di tengah lautan es. Berbeda dengan kawah api yang menyembur hebat, tempat ini menampilkan reaksi pembakaran yang lambat, namun mematikan. Panas ekstrim yang dihasilkan mengubah bebatuan di sekitarnya menjadi warna merah dan kuning cerah akibat reaksi kimia mineral, memberikan tempat tersebut tampilan visual yang sangat kontras, seolah berada di planet Mars. Udara di sekitarnya pekat oleh bau belerang yang menyengat, membuat vegetasi nyaris mustahil untuk tumbuh. Di sebuah wilayah yang didominasi oleh suhu beku, Bukit Berasap adalah keajaiban langka, yang mengingatkan kita bahwa bahkan di tempat terdingin di bumi sekalipun, api dapat terus bertahan dan melawan dominasi es. Di sebuah kota kecil bernama Centralia, Pennsylvania, Amerika Serikat, sebuah tragedi bawah tanah yang mengerikan telah berlangsung tanpa henti sejak tahun 1962. Kebakaran tambang Centralia bermula dari hal yang tampaknya sangat sepele. Para pekerja kota membakar tumpukan sampah di sebuah lubang penambangan terbuka yang telah ditinggalkan. Tanpa disadari, api tersebut merembet ke bawah dan menyulut lapisan batu bara antraksit yang membentang luas di bawah kota. Begitu lapisan batu bara ini terbakar, api menyebar dengan cepat melalui jaringan terowongan tambang tua yang bagaikan labirin, dan lebih dari 60 tahun kemudian, kobaran api itu masih menyala. Karena lapisan batu bara di kedalaman bumi adalah sumber bahan bakar yang hampir tak terbatas. Karena oksigen terus mengalir masuk melalui celah-celah lubang tambang tua, berbagai upaya pemerintah untuk menggali atau membanjiri api tersebut berujung pada kegagalan. Pada akhir tahun 1970-an, mimpi buruk warga menjadi kenyataan. Penduduk mulai menyadari kepulan asap yang keluar dari halaman rumah mereka, diiringi oleh gas beracun yang memenuhi ruang bawah tanah. Titik puncaknya terjadi pada tahun 1981, sebuah insiden dramatis yang mengguncang Amerika. Seorang anak laki-laki berusia 12 tahun nyaris terperosok ke dalam lubang runtuhan sedalam 45 meter, yang tiba-tiba menganga di halaman belakang rumahnya, dipenuhi oleh asap pekat dan karbon monoksida. Insiden mengerikan ini memaksa pemerintah federal turun tangan, melalui program relokasi besar-besaran pada era 80-an dan 90-an, hampir seluruh penduduk dievakuasi. Kini, Centralia telah resmi dibubarkan, jalanannya kosong, bangunannya terbengkalai, dan tempat ini berubah menjadi kota hantu yang populer di kalangan pengunjung yang penasaran. Para ilmuwan memperkirakan api di bawah Centralia masih akan menyala selama 1 abad lagi, menjadikannya sebuah kisah peringatan yang kelam tentang betapa mematikannya api bawah tanah yang lepas kendali. Terbang melintasi benua menuju Pulau Jawa, Indonesia, kita akan menemukan salah satu sistem vulkanik paling luar biasa di planet ini, Kawah Ijen. Terletak di ujung timur Jawa, dan menjadi bagian dari kompleks Gunung Ijen, kawasan ini menghadirkan perpaduan dramatis antara api, gas beracun, dan mineral ekstrim dalam satu alam yang nyaris aneh.
Fitur utamanya adalah kaldera raksasa berdiameter sekitar 20 km, sisa letusan dahsyat ribuan tahun silam. Di pusat kaldera terbentang danau kawah selebar hampir 1 km dengan warna biru kehijauan pekat. Warna pirus yang memesona itu berasal dari konsentrasi tinggi asam sulfat dan asam klorida, menjadikannya salah satu danau paling asam di dunia. Keajaiban sesungguhnya muncul saat malam tiba. Ijen terkenal dengan fenomena api biru, gas belerang bersuhu ekstrim, mencapai sekitar 600 derajat Celcius, menyembur dari celah batuan. Ketika gas superpanas ini bersentuhan dengan oksigen, ia terbakar, menghasilkan nyala biru elektrik yang terang. Karena yang terbakar adalah gas belerang murni, cahayanya berbeda dari api biasa yang berwarna jingga. Fenomena ini sangat dinamis. Tekanan gas dan aktivitas vulkanik harian membuat intensitasnya berubah-ubah. Pada kondisi tertentu, dinding kawah tampak diliputi gelombang api biru yang mengalir seperti lava bercahaya, bahkan melelehkan belerang menjadi cairan merah membara. Pendakian biasanya dimulai tengah malam agar pengunjung tiba sebelum fajar, saat nyala biru terlihat paling jelas. Kawah Ijen bukan sekadar tontonan alam, melainkan pengingat bahwa bumi menyimpan energi liar yang indah sekaligus mematikan. Di jantung semenanjung Absheron, tak jauh dari Baku, berdiri sebuah tempat suci yang unik, Atesgah. Kuil batu bersejarah ini dibangun mengelilingi ventilasi gas alam, yang dahulu memancarkan nyala api abadi tanpa kayu bakar. Api tersebut menyala siang dan malam, muncul langsung dari perut bumi, menjadikan kawasan ini dijuluki Tanah Api. Catatan tentang api misterius di wilayah ini sudah ada sejak era penulis Yunani kuno, hingga kisah pengelana Venesia Marco Polo pada abad ke-13. Kompleks yang berdiri sekarang dibangun pada abad ke-17, berbentuk segi 5 dengan dinding batu kokoh. Di tengah halaman, sebuah altar berkubah menaungi titik semburan gas, jantung spiritual tempat ini. Selama berabad-abad, Atesgah menjadi ruang perjumpaan lintas iman. Peziarah dari Persia dan India menetap di sel-sel batu kecil yang mengelilingi altar, meninggalkan prasasti dalam berbagai bahasa. Bagi umat Hindu, api melambangkan Dewa Agni atau Dewi Jwalaji. Penganut Sikhisme dan Zoroastrianisme juga beribadah di sini, dipersatukan oleh simbol api, sebagai kemurnian dan cahaya ilahi. Namun memasuki abad ke-19, ketika Baku berkembang menjadi pusat industri minyak, pengeboran besar-besaran mengubah tekanan hidrokarbon bawah tanah. Aliran gas alami ke kuil menyusut, hingga akhirnya padam pada awal abad ke-20. Kini, meski api disuplai melalui pipa modern, Atesgah tetap berdiri sebagai saksi sejarah, simbol pertemuan spiritualitas dan kekuatan geologi yang membentuk identitas Azerbaijan. Jauh di wilayah Australia, terbentang sebuah punggung bukit terjal yang menyimpan rahasia kelam di bawah permukaannya. Bukit ini telah terbakar selama ribuan tahun, menjadikannya keanehan alam yang menakjubkan. Masyarakat setempat menyebut tempat ini sebagai Gunung Wingen. Situs ini bukan sekadar bukit biasa, di bawahnya tersembunyi kebakaran lapisan batubara tertua di dunia yang pernah dicatat sains. Api bawah tanah tersebut diperkirakan telah menyala tanpa henti setidaknya selama 6.000 tahun. Berbeda dari kebakaran hutan yang bergerak cepat, kobaran ini merayap perlahan ke arah selatan dengan kecepatan sekitar 1 meter per tahun. Lapisan batu bara raksasa yang terpapar oksigen akibat retakan alami atau erosi, memicu pembakaran panjang ini. Pengunjung tidak akan melihat nyala api besar, melainkan tanah hangus, asap tipis yang keluar dari celah bumi, serta bau belerang yang tajam. Di beberapa titik, suhu tanah begitu panas hingga vegetasi sulit tumbuh. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.